Saya yakin kita semua sudah bisa merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita semua. Hari ini kita sama-sama pengen belajar kebenaran firman Allah. Berdasarkan pujian tadi ya saudara, kalau saudara mungkin tadi sama-sama menyimak salah satu dari mereka mengatakan, bersamamu Tuhan, damai di jiwaku, bersamamu Tuhan, ku aman. Salah satu yang saya suka dari lagu tersebut adalah kata-kata bersamamu Tuhan, damai di jiwaku. Pada hari ini kadang saya dan saudara, saya nggak tahu motivasi kita saat kita datang ke gereja apa. Kadang di saat kita mungkin lagi bersuka cita atau bahagia, mungkin bisa jadi kita lupa sama Tuhan. Atau mungkin motivasi kita ke gereja kadang-kala berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, banyak dari kita yang mungkin motivasi kita ke gereja, pengenalan kita sama Tuhan cukup hanya menjadi Tuhan adalah pembebas kita, Tuhan adalah pembuat jalan keluar, Tuhan adalah pembawa berkat, Tuhan adalah pembawa mujizat, Dia adalah yang melepaskan kita dari belenggu. Sesuatu yang gak enak dari hidup kita, kalau kita bertemu dengan Tuhan, itu Tuhan bisa buat jadi sesuatu yang indah. Tapi hari ini kita perlu mengerti bahwa pertama-tama ketika kita melihat kepada Tuhan, yang jadi topik utama yang kita cari saat kita ke gereja ataupun kita menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan, itu bukan berkatnya, tapi itu sebenarnya Tuhannya. Makanya seperti lagu tadi mengatakan, bersamamu Tuhan, damai di jiwaku. Jadi yang buat kita damai itu bukan apa yang Dia buat, tapi yang buat kita damai adalah pribadinya yang ada buat kita. Dan hari ini kita pengen belajar bahwa ada perbedaan loh saudara, antara orang yang mengincar kepada apa yang Tuhan buat dengan orang yang mengincar pribadinya Tuhan. Ada perbedaan antara orang yang mengincar berkatnya dan orang yang mengincar pribadinya Tuhan. Penting untuk kita belajar bahwa dalam kehidupan kekristenan bukan cuma soal kapan diberkati Tuhan, kapan tidak diberkati Tuhan. Kapan kita merasakan yang namanya pencobaan atau masalah, kapan kita merasakan kenikmatan. Tapi dibalik itu semua, kadang kita nggak perlu pikirin kapan Tuhan mau memberkati kita. Kita nggak perlu pikirin kapan mungkin hidup kita akan hancur. Kita nggak perlu pikirin apa yang jadi ketakutan kita. Yang kita perlu pikirkan hanya satu sebenarnya, yaitu adalah seberapa intim hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu yang menjadi dasar atas segala sesuatunya. Itu yang menjadi dasar akan berkat-berkat yang Tuhan berikan. Itu yang menjadi dasar untuk kehidupan kita. Dan hari ini firman Tuhannya saya beri judul, yaitu hatiku bersuka karena Dia. Jadi hari ini firman Tuhannya dengan judul hatiku bersuka karena Dia. Hari ini kita pengen belajar bahwa kita pengen supaya di dalam kehidupan kita gak fokus pada apa yang Tuhan buat, tapi kita fokus sama pribadinya Tuhan. Apapun yang Dia buat itu urusannya Dia, tapi yang menjadi urusan dan kewajiban kita adalah kita harus selalu mengincar pribadinya dan berusaha untuk menyenangkan pribadinya. Hari ini kita mau belajar dari salah satu hamba Tuhan yang namanya Abraham, dengan nama panggilan sebelum dia dipanggil Allah, yaitu bernama Abram. Kita buka dari Kejadian 12 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-20. Itu yang akan kita cover atau yang akan kita sama-sama hari ini belajar dari Kejadian 12 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-20. Tapi kita tidak akan baca semua ayat. Saya akan bacakan buat saudara di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Bunyi firman Tuhan begini, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ayat yang ke-7, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya.
Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Perikop yang baru berjudul Abram di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Selanjutnya, pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Stop sampai di situ. Kita pengen sama-sama menyimak di dalam ayatnya yang di dalam kita ingin sama-sama menyimak di dalam ayat yang pertama dan juga di dalam ayat yang pertama, ayat yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Bunyi firman Tuhan begini. Di pertama kali ketika Tuhan bertemu dengan Abraham, Tuhan berkata begini kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Lalu di dalam ayat yang keempat dikatakan, "Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia." Lalu di ayat yang ke-7 dikatakan, "Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya atau kepada Abram. Dari sini kita bisa simpulkan apa? Ketika Tuhan menyuruh Abram untuk pergi dari negeri Ur Kasdim, Tuhan memberikan perintah sama Abram. "Abram, kamu pergi dari negeri Ur Kasdim ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Oke? Dan dari situ Tuhan memberikan janji kepada Abram, "Kalau engkau pergi, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Tuhan ketika Tuhan menyuruh memberikan perintah kepada Abram, Tuhan juga memberikan sepaket dengan berkat yang Tuhan janjikan kepada Abram. Setuju saudara sampai sini? Lalu di dalam ayat yang ke-7 dikatakan begini, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan tetap memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Tuhan tambahkan lagi berkat double porsi untuk Abram. Tapi kalau saudara baca sekian ayat dari apa yang kita sudah baca, di dalam ayat ini, di dalam ayat 1 sampai 9, itu Tuhan menjanjikan berkat dan berkat kepada Abram. Karena apa? Karena Abram menurut sama perintahnya Tuhan. Tapi di dalam ayat yang 10, saudara baca apa? Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Yang jadi pertanyaan saya adalah, Tuhan baru saja menjanjikan berkat kepada Abram. Tuhan menjanjikan bahwa nanti negeri ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan mendapat berkat karena engkau. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati, siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Tapi tidak jauh dari apa yang Tuhan katakan, tidak jauh dari ayat 7 di mana Tuhan bertemu dengan Abraham, dia menjanjikan untuk memberikan negeri, Tuhan menampakkan diri, Tuhan memberi berkat, Tuhan memberikan janji berkat, tapi tidak jauh dari ayat tersebut. Yang terjadi dalam hidup Abram adalah kelaparan menimpa dia. Ini yang perlu sama-sama kita pengen belajar, bahwa hubungannya dengan hati kita harus bersukacita karena Tuhan. Adalah kalau misalkan hati kita mengincar kepada berkatnya, bukan kepada Tuhannya. Yang jadi pertanyaan adalah, ketika Tuhan menjanjikan berkat kepada Abram, tapi apa yang terjadi dalam kehidupan Abram adalah kelaparan, saudara berhak nggak? Atau saudara ketika saudara jadi Abram, saudara berhak kecewa atau tidak dengan Tuhan? Pasti kita putus asa, iya nggak saudara? Pasti kita merasa bahwa apa yang diucapkan di atas mimbar, kalau di atas mimbar pendeta suka ngomong soal berkat-berkat, mujizat-mujizat, tapi ketika itu terjadi dalam kehidupan kita seolah-olah 90 derajat bahkan 360 derajat tidak sesuai dengan apa yang diberitakan. Ya kan saudara? Kalau kita jadi Abraham,
Saya merasa menempatkan posisi kalau saya jadi Abraham, Tuhan janjikan berkat, tapi yang terjadi padaku adalah kelaparan. Mungkin saya mau protes sama Tuhan. Apakah Tuhan seolah-olah berbohong? Tapi ini yang perlu kita mengerti, bahwa jangan pernah menilai Tuhan berdasarkan apa yang Dia buat, tapi nilailah Tuhan berdasarkan pribadinya. Kalau kita nilai Tuhan berdasarkan apa yang Dia buat, seolah-olah Dia bohong sama kita. Toh Dia menjanjikan berkat, tapi yang ada di depanku adalah kelaparan. Makanya jangan menilai Tuhan berdasarkan apa yang Dia lakukan, tapi nilailah dengan pribadinya. Kalau kita nilai pribadinya, ini yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, sudah Abram masuk ke Mesir. Orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik, dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Ayat 17, tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambil yang menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Yuk kita mau belajar tentang pribadinya Tuhan. Begini tentang pribadinya Tuhan. Tuhan ketika menjanjikan kita berkat, tapi kadang-kala bukan berarti kita tidak melewati lembah ketakutan dalam hidup kita. Tapi ini yang ajaibnya dari pribadinya Yesus, yaitu walaupun kita melewati lembah ketakutan dalam hidup kita, sekalipun kita ada di tengah-tengah lembah ketakutan, kita tidak akan mengalami lembah ketakutan. Pertolongan Tuhan tetap ada buat kita. Tangannya yang kuat tetap menyertai kita. Ketika Tuhan menjanjikan berkat, tapi yang ada di hidupmu, yang hadir di keluargamu, yang mungkin kau rasakan adalah kegelisahan, ketakutan, dan bahkan kecemasan, jangan pernah takut, karena tangan Tuhan tidak pernah terangkat dalam hidupmu. Satu hal, ketika Abraham mengalami yang namanya ketakutan, dia pertama mengalami masa kelaparan. Dia harus mengungsi ke sebuah daerah Mesir, daerah yang tidak takut sama Tuhan. Itu kenapa Abraham mengatakan kepada Sarai, kamu panggil aku sebagai saudara, kamu panggil aku sebagai kakak, kamu adalah adikku. Biar apa? Biar ketika ketika Firaun mengetahui bahwa aku ini kakakmu, aku gak mungkin dibunuh sama Firaun. Tapi kalau aku suami, bisa jadi aku dibunuh sama Firaun. Sebegitu mengerikannya keadaan Abraham. Seperti kalau misalkan ada pepatah yang mengatakan udah jatuh tertimpa tangga. Ini yang Abraham alami. Dia mengalami masa kelaparan. Dia gak bisa survive di masa kelaparan. Dia pergi ke Mesir. Dan di Mesir tidak selesai. Dia harus menghadapi orang-orang yang tidak takut sama Tuhan. Dia harus menjaga keluarganya. Dia harus menjaga dirinya supaya tidak terbunuh. Abraham ada di tengah-tengah posisi yang terhimpit, sehingga keputusannya pun salah. Seberapa banyak dari kita yang pernah mengalami apa yang Abraham alami? Kita ada di dalam posisi terhimpit. Kita langkah ke kanan, kita merasa bahwa kita gagal. Kita langkah ke kiri, kita merasa gagal juga. Kita langkah ke depan, ke belakang. Segala keputusan kita semuanya seolah-olah salah. Seolah-olah kita terpleset, kita gak punya keputusan yang baik. Gak ada lagi nasihat yang mungkin bisa kita dengarkan dan kita ambil keputusan tersebut bahwa keputusan tersebut baik. Karena kalau kita ada di dalam posisinya Abraham. Tapi satu hal, tangan Tuhan tidak pernah terangkat pada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kenapa? Ketika Abraham mengambil keputusan yang salah, dia mengatakan bahwa Sarah, engkau katakan bahwa engkau itu adikku, kita bukan suami istri. Tapi apa yang terjadi? Ketika apa yang dikatakan Abraham terjadi enggak? Sarah akhirnya diambil oleh Firaun. Terjadi. Karena apa? Karena kan akhirnya Sarah sempat mau dijadikan istri oleh Firaun. Dia tempat udah dijadikan istri. Tapi ingat, pembelaan Tuhan tetap ada. Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seluruh istananya, karena Sarai istri Abraham itu. Kalau saudara tahu pribadinya Tuhan, saudara dekat dengan pribadinya Tuhan, tidak ada tangan yang boleh menyentuh engkau kecuali tangannya Tuhan. Itu yang harus kita sama-sama tahu dan mengerti, bahwa jangan menilai Tuhan dari apa yang dia buat, tapi nilailah Tuhan dari pribadinya. Kalau engkau tahu pribadinya seberapa dia cinta sama engkau, dia tidak akan membiarkan tangan siapapun menjamah hidupmu kecuali tangannya dia yang luar biasa aja.
Kita nggak perlu takut kalau kita tahu pribadinya. Ini yang kita belajar satu dari pribadinya Tuhan adalah yang bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan anaknya. Yang pertama yang kita belajar dari pribadinya Tuhan adalah kalau kita mengenal Tuhan, walaupun kita berjalan di dalam badai, kita akan tetap berdiri tegak karena tangannya menopang hidup kita. Bersamamu Tuhan, ku damai. Bersamamu Tuhan, ku mampu melewati segala musim dalam hidupku. Memang benar, karena apa? Karena kalau kita bersama Tuhan, Tuhan yang menggandeng tangan kita erat-erat, tidak ada hal ketakutan yang berhasil menjamah kehidupan kita, karena Tuhan ada di samping kita. Tapi kalau pikiran kita cuma terhadap apa yang Tuhan buat, mungkin kita akan mengalami yang namanya musim gak enak dalam hidup kita. Tapi kalau kita nilai Tuhan dengan apa yang menjadi pikiran kita, apa yang Tuhan berikan, kita nilai Tuhan dengan berkat dan pertolongannya. Ketika kita melihat badai, kita kecewa, kita gak sempat mengenal pribadinya Tuhan, kita gak sempat dekat dengan pribadinya Tuhan, kita akan mengalami kemalangan. Tapi kalau kita kenal pribadinya, kita gak mau nilai dia berdasarkan berkatnya. Berkat urusannya Tuhan, pertolongan urusannya Tuhan. Tapi yang aku urus adalah hubungan aku dengan Tuhan. Kenapa Tuhan sebegitu ngebela-belainnya terhadap Abraham? Karena satu, karena di dalam ayat yang ke-12 bagian yang pertama, di dalam ayat yang keempat dikatakan begini, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Kenapa Tuhan sebegitu mengasihi Abraham? Kenapa tangannya sebegitu membela Abraham? Karena Abraham tidak menilai Tuhan berdasarkan berkat atau perbuatannya. Ketika dia mengalami kelaparan, saudara pernah baca di dalam ayat yang tadi kita sudah baca, yang menyatakan bahwa Abraham kecewa dengan Tuhan. Enggak ada. Tapi apa yang saudara baca? Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abraham tidak pernah namanya dia adu mulut dengan Tuhan, dia berdebat dengan Tuhan, dia kecewa dengan Tuhan. Tapi dia cuma belajar untuk menurut akan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Jadi dia cuma mau melakukan apa yang Tuhan mau. Dia cuma incar pribadinya. Itu kenapa Tuhan menyertai Abraham. Itu kenapa walaupun keputusan Abraham salah untuk mengatakan bahwa Sarai ini adiknya, tapi tetap pembelaan Tuhan ada dalam hidupnya Abraham. Dalam hidup kita, kadang-kadang kita berada dalam posisinya Abraham. Kita terhimpit, kanan kiri salah, depan belakang salah. Kita nggak tahu keputusan apa yang benar yang harusnya kita ambil. Tapi yakinlah dan percayalah, walaupun keputusanmu kadang-kadang kamu merasa ini salah, tapi ini keputusan yang mungkin aku harus ambil. Ingat, kalau di dalam Tuhan, walaupun itu salah, Tuhan bisa membuat itu menjadi berkat dalam hidupmu. Nih, saudara mau lihat, ketika keputusan Abraham salah, tapi ingat, dia ada dalam masa kelaparan. Dia dalam masa kelaparan, tapi saudara bisa baca di dalam ayat yang 17. Tetap di dalam ayat yang ke-16 dikatakan begini, Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Ketika Abraham seolah-olah istrinya itu diambil oleh Firaun, Abram ini mendapatkan berbagai macam harta dari Firaun. Yaitu dia dapat kambing domba, dia dapat lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki. Di zaman itu untuk mendapatkan hal-hal seperti ini itu dinyatakan sebagai orang kaya gitu ya. Dia dapat berkat yang banyak banget. Lalu di dalam ayat 20, lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Alkitab mengatakan dan segala kepunyaannya. Berarti apa? Berarti apa yang udah dikasih oleh Firaun itu tetap menjadi hak miliknya Abraham. Jadi apa yang kita bisa simpulkan dari ayat ini? Walaupun keputusan Abraham salah, tapi ingat di dalam keputusan salah Tuhan menolong bahwa Abraham tadi harus kehilangan Sarah, tapi karena tangan Tuhan yang begitu kuat, dia tidak kehilangan Sarah. Tapi Tuhan tidak cukup cuma membuat dia tidak kehilangan Sarah, tapi Tuhan juga memberkati dia di tengah-tengah masa kelaparan dan dahsyat. Akhirnya apa? Akhirnya Abraham gak perlu lagi untuk tinggal di Mesir. Karena apa? Karena Firaun nyuruh dia keluar. Bukan cuma Firaun nyuruh dia keluar, tapi dengan tidak sengaja Firaun juga telah memberkati kehidupan dia. Ingat, Tuhan kita itu punya 1001 cara untuk memberkati saudara. Tuhan kita punya 1001 cara untuk menolong. Jadi kita gak perlu takut dalam caranya Tuhan. Dan kita gak perlu pikirin bagaimana caranya Tuhan. Yang kita perlu pikirin apa? Seperti dalam ayatnya yang
Di dalam pasal 12 ayat yang keempat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Seperti yang difirmankan Tuhan. Itu doang yang kita perlu pentingkan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita ambil langkah kita, apapun yang kita jalan dalam kehidupan kita, harus seperti apa yang difirmankan Tuhan. Kita harus incar pribadinya Tuhan dan berusaha untuk menyenangkan pribadinya. Urusan tolong atau tidak, itu urusannya Tuhan, bukan urusannya kita. Tapi ingat, kalau dia sudah tolong, tidak ada yang sanggup untuk tidak menolong kita. Kalau dia sudah tolong, dia bisa buat apapun yang kadang-kala kita pikir itu gak bisa menolong kita, dia bisa jadikan itu menjadi sumber pertolongan kita. Jadi saudara perlu tahu dan percaya bahwa mungkin kadang-kala kita gak bisa nyenengin semua orang. Kita ngerasa bahwa ada beberapa macam dalam kehidupan kita yang ngerasa kita perlu kompromi dengan dunia, seolah-olah kita harus ngejual Tuhan supaya kita bisa survive. Tapi tenang, Tuhan gak mau untuk kita kompromi. Tuhan mau kita senangkan hatinya. Dia akan punya 1001 cara untuk menolong saudara. Mungkin dari orang yang tidak pernah engkau ketahui bahwa dia sanggup untuk menolongmu, atau bahkan dia memandang hidupmu. Tapi Tuhan akan pakai orang itu untuk menolong engkau, bukan karena hebat dan gagahmu, bukan karena orang itu terlalu baik dalam hidupmu, bukan. Tapi karena tangan Tuhan yang bekerja, karena dia mengasihi hidupmu luar biasa. Jadi bukan soal apa yang Tuhan buat, tapi soal pribadinya Tuhan. Yang kedua, kita buka di dalam Kejadian 20. Kejadian 20 ayat yang pertama lagi. Di sini dengan judul perikop yaitu Abraham dan Abimelek. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negev, dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Saudara menemukan ada suatu kemiripan dari apa yang kita baca di ayat sebelumnya, yaitu adalah tentang Abraham yang selalu mengatakan bahwa Sarah ini istrinya, karena dia takut ketika ia berada dalam sebuah negeri yang asing. Ini kejadian 2 kali. Abraham gak belajar bahwa Tuhan pernah menolong hidupnya, tapi dia melakukan kesalahan yang sama lagi. Kadang kita kan gak percaya diri ya saudara, ketika kita mungkin di musim ini kita ditolong, mungkin di musim depan kita seolah-olah kadang-kadang merasa bahwa auranya sama lagi nih, kayaknya nih, auranya aura-aura bencana lagi nih. Nah kadang-kadang kita ngerasa bahwa kita ragu, apakah Tuhan akan menolong, apakah Tuhan tetap akan menolong kita atau tidak. Jawabannya adalah, kalau engkau mengenal pribadinya Tuhan, apapun musim hidupmu, dia selalu ada untukmu dan dia selalu sanggup untuk menolongmu. Jadi kita gak perlu takut. Abraham melakukan kesalahan yang sama. Dia padahal udah belajar bahwa Tuhan menolong hidupnya ketika dia di Mesir oleh Firaun. Dia datang lagi ke sebuah daerah yang asing, dia pakai lagi taktik yang sama. Ini yang perlu kita belajar. Dalam kehidupan kita pernah mengalami keputusan yang salah tapi Tuhan tolong. Tapi jangan pernah mengambil keputusan yang salah lagi. Karena kalau kita ambil keputusan yang salah lagi, berarti iman kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi selalu kau percaya dan selalu yakin bahwa apapun musim hidupmu, Tuhan pasti tolong. Mungkin caranya berbeda, mungkin kau dipertemukan oleh orang yang beda. Tapi ingat satu hal, Tuhan pasti tolong. Ternyata ketika Abraham masuk ke sebuah daerah yang dikuasai oleh seorang raja namanya Abimelek. Nah, Abimelek ini sama seperti Firaun. Dia ngambil istrinya Abraham lagi. Dia ngambil Sarah. Tapi di sini berbedanya, Abimelek adalah orang yang takut sama Tuhan. Dia bukan seperti Firaun. Lalu Tuhan datang ke dalam mimpinya Abimelek. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan ingin mengutuki seluruh isi kerajaannya. Abimelek mengatakan begini sama Tuhan, Tuhan, engkau tega apa untuk mengutuki satu wilayah yang semuanya takut sama Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan, karena engkau mengambil istri dari Abraham, dia adalah seorang nabi, kembalikan istri tersebut. Lalu Abimelek mengatakan, dia bilang, Abraham itu bilang sama aku, istrinya dia ini saudaranya, itu bukan istrinya Tuhan. Aku mengambil Sarai dengan hati yang tulus. Lalu Tuhan mengatakan, iya aku tahu kamu mengambil dia dengan hati yang tulus. Itu kenapa aku minta engkau untuk mengembalikannya. Lalu di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan begini. Kemudian ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, ini jawab Abraham, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba. Ia saudaraku.
Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah, istri Abraham, juga dikembalikan kepadanya. Dan Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 shikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau, maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Yang kita belajar adalah yang pertama, ketika Abraham mengalami yang namanya fase menakutkan lagi kedua dalam hidupnya, dia mengambil keputusan yang salah. Tapi Tuhan membuktikan satu hal, bahwa Tuhan yang sama yang menolong dia di Mesir, Tuhan yang sama juga yang menolong dia di tanah Abimelek. Buktinya apa? Di dalam ayat yang 14 dikatakan, kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sama nggak dengan apa yang Firaun kasih buat Abraham? Sama kan? Itu berarti pertolongan Tuhan tetap sama untuk hidupmu di setiap musim apapun yang terjadi. Bahkan Tuhan gak stop untuk memberikan pertolongan yang selalu sama, tapi dia tetap menambahkan berkat yang luar biasa. Baca di ayat selanjutnya. Dan Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka. Bayangkan saudara, Abraham boleh milih tanah mana yang dia mau tempatkan, tanah mana yang boleh menjadi bagian miliknya. Saudara, ini kan sebuah berkat yang Tuhan berikan. Kadang dalam hidup kita rasa bahwa ini tahun bencana dari hidup kita. Tapi ternyata Tuhan memberkati kehidupan kita lewat bencana yang lewat dalam hidup kita. Abimelek tadinya merupakan semua bencana dalam hidup Abraham. Dia pikir Abimelek adalah bencana. Tapi Abraham kadang-kadang gak mengerti apa yang jadi rencananya Tuhan. Ternyata Abimelek bukan bencana. Tuhan ubah Abimelek menjadi sebuah rencana dalam hidupnya Abraham. Bayangkan di dalam negerinya Abimelek, Abraham dibolehkan untuk memilih tempat mana yang kau mau tempatkan. Itu boleh menjadi tempatmu. Bukan cuma stop di situ. Dia ngasih lembu sapi, dia ngasih budak perempuan, dia buat Abraham kaya, dia kasih Abraham tanah. Tidak stop sampai di situ. Telah kuberikan kepada saudaramu 1000 shikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau, maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Istrinya Abraham yang sorry to say, seolah-olah di segala tempat di mana Abraham singgah, istrinya kan selalu seolah-olah kayak diperjualbelikan untuk kenyamanan Abraham. Iya nggak saudara? Istrinya selalu yang dikorbankan untuk diambil menjadi pasangannya raja. Tapi di sini Tuhan ubahkan bahwa istrimu tidak bisa lagi diambil, karena untuk mengambil istrimu, tanda dari Sarah itu naik kelas atau naik derajat adalah di kata-kata telah kuberikan kepada saudaramu 1000 shikal perak. Itu artinya apa? Harga dari Sarah itu melampaui dari 1000 shikal perak. Karena orang yang nantinya mau membeli Sarah itu harus membayar lebih daripada 1000 shikal perak kepada Abraham. Jadi Tuhan bukan cuma menolong Abraham, Tuhan bukan cuma menolong Sarah, tapi Tuhan mengangkat derajat Abraham dan Sarah. Dalam hidup kita, gak perlu takut apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Asal pribadinya tetap ada di samping kita, derajat hidupmu juga Tuhan bisa angkat. Orang tidak lagi akan memberlakukanmu seenak jidat orang. Orang tidak lagi akan men-treatmu seolah-olah engkau sampah. Engkau tidak akan lagi. Karena apa? Karena yang berada di sampingmu, yang berdiri di sampingmu adalah raja di atas segala raja. Itu kenapa kita perlu untuk mengenal pribadinya Tuhan. Kalau kita kenal pribadinya Tuhan, kau akan jadi orang yang sangat percaya diri. Karena kemanapun kau pergi, engkau tahu yang menjamin hidupmu bukan dirimu dan kehebatanmu atau orang tuamu, tapi yang menjaminmu adalah Tuhan yang mempunyai segalanya. Ingat satu hal, bukan cuma saudara-saudara diberkati kalau saudara mengandalkan Tuhan, tapi kemanapun ketika engkau bawa Tuhan di sampingmu, engkau bukan cuma diberkati oleh Tuhan, tapi engkau dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang engkau temui. Alkitab mengatakan di dalam ayat yang ke-17, lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu.
Bayangkan yang tadinya mereka semua nggak bisa punya anak, susah punya anak, tapi karena kehadiran Abraham, karena doa Abraham, satu keluarga tersebut diberkati Tuhan. Jadi jangan heran, kadangkala Tuhan mungkin bisa menempatkan kita di sebuah perusahaan yang sudah semi-semi mau bangkrut, atau di sebuah perusahaan yang kadangkala kita rasa bahwa wah ini perusahaan udah jelek banget deh, udah hancur. Tapi karena kehadiranmu di situ, karena engkau bawa Tuhan masuk dalam perusahaan tersebut Tuhan bisa buat menjadi perusahaan yang makmur. Jadi kadang jangan melihat kulit di mana Tuhan menolong kita. Sama ketika kita masuk ke pintu atau Tuhan membawa kita masuk ke sebuah tempat, jangan lihat permukaan dari tempat tersebut. Kadang permukaan yang gak bagus, tapi ingat kalau kau masuk bersama dengan Tuhan, Tuhan bisa buat permukaan tersebut menjadi indah dalam hidupmu dan saya. Saat Abraham masuk, dia lihat bahwa kerajaan Abimelek bisa jadi kerajaan yang orang-orangnya gak takut sama Tuhan. Tapi ketika Abraham masuk, di dalam kerajaan tersebut, di dalam istana tersebut, seluruh dari perempuan yang tinggal di istananya Abimelek gak punya anak. Tapi ketika Abraham masuk, Abraham mendoakan satu kerajaan tersebut menjadi subur. Dalam arti mereka berhasil mempunyai anak, mereka punya keturunan yang sehat-sehat. Begitupun dengan kehidupanmu dan kehidupan saudara dan saya. Dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita masuk, walaupun secara dunia keadaannya jelek dan tidak menguntungkan buat kita, tapi yakinlah dan percayalah, kalau kau masuk bersama dengan Tuhan, Tuhan bisa buat keadaan tersebut menjadi menguntungkan buat saya dan saudara. Jadi gak perlu kita takut. Itu kenapa incar pribadinya Tuhannya. Jangan incar apa yang menjadi dia lakukan. Karena kalau yang dia lakukan, kita selalu memandang bahwa segala sesuatunya akan bagus. Tapi ketika kita mengalami yang namanya jenglengan, kita mengalami yang namanya polisi tidur dalam kehidupan kita bisa kecewa. Karena kita menuntut Tuhan untuk melakukan hal yang terus-menerus baik. Tapi kadang-kala yang Tuhan mau buat dalam hidupmu adalah Tuhan pengen kasih lihat bahwa di mana tidak ada yang sanggup menolongmu, di mana segala sesuatu tidak masuk akal, Tuhan bisa membuat segala sesuatu yang masuk akal dalam kehidupanmu. Itu kan artinya kebaikan Tuhan. Kalau saya dalam kehidupan saya dengan Tuhan, ketika saudara mungkin diberkati oleh Tuhan dengan cara yang masuk akal, mungkin saudara akan merasa bahwa itu sebuah kebetulan, karena semua orang lain merasakan hal yang sama denganmu. Tapi kalau saya merasakan pertolongan dari Tuhan, di saat orang lain mengatakan tidak mungkin, tapi Tuhan tolong, di situ saya tahu seberapa sayangnya Tuhan dengan hidup saya. Jadi di situ perbedaannya dan di situ perbandingannya. Kalau Tuhan menolongmu sama seperti Tuhan menolong orang lain, engkau tidak akan merasa spesial. Tapi kalau Tuhan menolongmu dengan cara yang berbeda dengan Tuhan menolong orang lain, Tuhan menolongmu dengan cara yang spesial, di situ engkau merasa bahwa Tuhan memperlakukanmu dengan spesial dan Tuhan sayang dengan hidupmu yang luar biasa. Jadi dari kehidupan kita selalu percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Kita incar pribadinya Tuhan. Ada perbedaan dari apa yang terjadi dari kehidupan Maria. Saudara tahu Maria, saudara dari Lazarus dengan Petrus. Ketika Maria menemukan bahwa saudaranya itu meninggal, Maria mengatakan, Tuhan apa? Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Sekiranya engkau ada di sini. Maria percaya bahwa kalau ada kehadirannya Tuhan, kematian dari Lazarus, keberdukaan hidupnya tidak akan menimpa dia. Tapi kalau saudara mau tahu soal Petrus, ketika Petrus berada dalam sebuah kapal, dia harus terombang-ambingkan pada badai yang besar. Dia ada Tuhan Yesus di situ, tapi Tuhan Yesus sedang tidur. Saya yakin Tuhan juga pura-pura tidur. Tuhan nggak mungkin tidur, karena badai tersebut luar biasa sampai air itu masuk ke kapal. Saudara bisa tidur ketika baju saudara basah karena ada genangan air. Saudara bisa tidur nyenyak nggak? Saya nggak tidur aja, kayaknya saya ngerasa bahwa sebentar lagi masuk angin nih. Karena saya kadang badan saya agak imunnya rendah. Jadi kalau misalkan saudara bisa bayangkan keombang-ambing kapal, anginnya kencang, ada airnya pasti dingin. Saudara bisa tidur yakin. Nggak tidur aja kadang kita ngerasa bahwa nggak enak kan saudara. Gimana saudara tidur? Alkitab mencatat katanya Tuhan Yesus tidur nyenyak. Saya nggak yakin Tuhan Yesus tidur nyenyak. Pasti dia tidur, tapi dia sadar bahwa murid-muridnya membutuhkan dia. Tapi apa yang Petrus katakan kepada Tuhan? Tuhan, maksud Petrus itu seperti ini dengan kata-kata sehari-hari ya. Tuhan, engkau nggak peduli apa kalau kita harus mati di atas kapal ini sehingga engkau diam aja dan asik tertidur. Saudara menemukan perbedaan antara apa yang dikatakan Maria dan apa yang dikatakan Petrus. Maria mengatakan, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, Lazarus tidak akan mati.
Berarti Maria mengatakan kepada Tuhan apa? Sekiranya engkau ada di sini, keberdukaan tidak akan menghampiri kehidupanku. Atau Lazarus pasti akan bangkit. Dan ternyata buktinya Tuhan membangkitkan Lazarus gak ketika Tuhan hadir? Tuhan membangkitkan. Itu imannya Maria. Tapi iman Petrus, walaupun dia tahu Tuhan ada di situ, dia tetap ketakutan dan dia merasa bahwa Tuhan bisa bertindak semena-mena dalam hidupnya. Petrus gak tahu pribadinya Tuhan. Kalau saudara baca tentang Maria, dia selalu duduk di bawah kakinya Tuhan untuk mendengarkan apa? Untuk mendengarkan Tuhan berfirman. Ketika Tuhan mengutarakan firman Tuhan, Maria selalu duduk, sedangkan Marta sibuk melayani. Maria selalu mendengarkan apa yang jadi firman-Nya Tuhan. Artinya apa? Artinya Maria lebih tahu pribadinya Tuhan dibandingkan Petrus. Itu kenapa Maria mengatakan asal Tuhan ada, aku yakin Lazarus tidak akan mati. Karena apa? Karena dia tahu pribadinya Tuhan. Dia tahu kalau pribadinya ada di sini, hidupnya tidak mungkin akan kenapa-napa. Tapi Petrus walaupun setiap hari bersama dengan Tuhan, tetapi dia tetap tahu, tetap takut bahwa sewaktu-waktu Tuhan akan menyelewengkan hidupnya. Satu hal yang kau perlu tahu pada pribadinya Tuhan. Walaupun kadang-kala kita merasa bahwa Tuhan seolah-olah tidak perhatian kepada kita, seolah-olah Tuhan sedang bodoh amat sama kita. Tapi sebenarnya dia tidak pernah bodoh amat sama kita. Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Ingat ketika Tuhan bangun, lalu Tuhan mengatakan kepada angin ribut, "Hai angin, tenanglah." Dengan seketika angin itu tenang. Petrus dan murid-muridnya mengatakan, "Siapakah dia sampai angin ribut pun taat kepadanya?" Di situ Petrus tahu dan sadar bahwa tidak ada hal yang tidak bisa Tuhan kerjakan. Kita perlu tahu dan percayai bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pribadi Tuhan itu sanggup melakukan segala yang ajaib. Jadi kadang dalam hidupmu, walaupun kau merasa bahwa kita akan tenggelam, tapi yakin dan percaya kalau kau pegang tangan Tuhan erat-erat, engkau tidak akan tenggelam. Sama seperti Petrus, ketika dia berjalan di atas air, dia tahu itu Tuhan, dia berjalan di atas air, dia sanggup berjalan di atas air. Tapi ketika dia mulai bimbang, dia tenggelam. Tapi ketika dia tenggelam, kalau saudara pernah lihat lukisan tangan Tuhan memegang Petrus saat dia mau tenggelam, saudara pernah lihat itu? Itu bagaimana caranya Tuhan melatihmu dan menolongmu di waktu yang tepat. Dia melatihmu, dia tidak akan membiarkanmu jatuh sampai tergeletak. Mungkin kau akan Tuhan latih untuk jatuh 1-2 kali, tapi kepalamu tidak akan pernah menyentuh lantai. Tapi ketika dia mungkin tidak melatihmu, mungkin kau harus melihat sesuatu yang gak enak sama seperti Abraham. Mungkin kau harus melihat badai, tapi yakinlah dan percayalah, di tengah badai Tuhan sanggup untuk memulihkan dan menolong hidupmu. Amin saudara. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, saya undang pemusik untuk maju ke depan. Kita angkat satu pujian yang berkata, "Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan, jangan ambil roh-Mu dariku, perbaruiku sukacita keselamatanku, jangan ambil roh dariku." Sekali lagi dengan lembut kita katakan, "Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan, jangan ambil roh dariku, perbaruiku sukacita keselamatanku, jangan ambil roh-Mu dariku. Ini
Pujian ini mengatakan jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Kita belajar satu hal hari ini, saudara. Jangan incar apa yang dia buat, tapi incar pribadinya. Kita minta sama Tuhan hari ini, baik kau sadar atau tidak, setiap perjalanan hidupmu Tuhan selalu ada di sampingmu. Dia selalu buat hidupmu menarik dan indah. Kalau hari ini kita merasa enak, Tuhan ada di sampingmu. Kalau hari ini kita merasa gak enak, Tuhan tetap ada di samping kita. Mungkin dia mau melatihmu, atau mungkin kau belum mengerti apa yang dia mau kerjakan. Tapi yakinlah dan percayailah bahwa dia sanggup menyelesaikan segala perkara. Dia sanggup buat yang baik dalam hidupmu. Tapi satu yang kita minta adalah jangan pernah kau biarkan dia pergi darimu. Jangan pernah biarkan rohnya meninggalkanmu. Mari kita angkat pujian ini. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dariku. Sungguh-sungguh lagi kita katakan bersama-sama. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dariku. Hadirat
Jangan ambil rohmu dariku. Perbaruiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil rohmu dariku. Cuma saja katakan, jagaku dalam jaga. Biar ini jadi iman kita, biar ini jadi apa yang kita mau ucapkan sama Tuhan. Bapa, jaga kami terus dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil rohmu dari kami Bapa. Itu yang menguatkan kami Tuhan sampai hari ini kami ada. Itu semua karena Tuhan sampai hari ini kami bertahan. Nothing compare with the strong of you. Tangan-Mu yang menuntun kami Bapa. Banyak hal yang kami rasa kami tenggelam, kami jatuh. Tapi Tuhan selalu berhasil menolong kami Bapa. Jangan tinggalkan kami Yesus. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Jaga dalam hadirat-Mu Tuhan. Sukacita keselamatanku. Jangan